Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saudara sekalian, mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Al-Fatihah. Ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi ajma'in. وتابعين وتابع تابعين الشهداء والصالحين جميع الملائكة المقربين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشايخنا وأساتذتنا مشايخنا وكل رحلة أصول وعائلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut di karena yang profesi dan yang lain. Terakhir untuk yang kecil-kecil. Artinya yang betul-betul diketik dengan tangan profesi sendiri. Saya tahu betul bahwa ketika saya ke sana itu beliau ngetik sendiri di komputer di ruang tamu, itu ngetik tafsir itu. Terakhirnya adalah surat Ar-Rum, ya. Tafsir surah Ar-Rum, ya. Jadi yang bahan-bahan pengajian profesi ini yang dicetak dalam bentuk apa namanya tafsir itu, dan di antara lain adalah Al-Fatihah dan juz 30, Al-Mulk, Yasin, kemarin sudah kita bahas. Lalu ini Ar-Rum, ya, Ar-Rum. Kita coba menelusuri kenapa yang dipilih beliau adalah surah Ar-Rum. Ya, apa keistimewaannya? Ya. Kita coba baca dari sinopsis yang ada di belakang buku ini. Yang sengaja beliau pilih beberapa inti barangkali, ya. Saya baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangan Anda, surah Ar-Rum, dinamika hidup ditampilkan jelas. Banyak yang jatuh, larut dalam kebendaan, tiada segenggam hasil, tiada seonggok kepuasan. Ada yang selamat ceria. Allah dan tatanannya menuntun gejolak ditangkal, hidupnya mulus tak terbelokkan. Peringatannya yang pahit, yang getir ditatap dengan kejernihan iman. Menghadapi dinamika hidup, seorang mukmin teguh berpegang yang hak. Surat ini menyulut halus kesadaran, menggunakan maksimal segala daya di tangan dan lingkungan. Ya. Segala daya yang ada di tangan dan di lingkungan. Quran mukjizat. Allah yang hak kan lahir kembali bila dicinta.
melebur diri total ke dalamnya. Ini Pak ya, ciri khas penyair itu memang diksinya itu khas ya. Prof Denny kalau buat puisi luar biasanya tajam sekali. Baik, kita baca pengantarnya ya. Surah ini turun di Mekah di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum beriman berjuang menghadapi tekanan penduduk Mekah yang gigih menolak ajakan beriman. Ini khas sekali karena terlihat betul bahwa ini tulisan ketikan langsung beliau itu menulis berjuang itu pakai oe, berjuang. Ini, kalau ditulis orang-orang modern kan berjuang. Berbagai macam usaha untuk menghalangi meluasnya ajakan tauhid baik yang ditujukan kepada pribadi Rasul maupun pengikutnya, termasuk pemboikotan terhadap kebutuhan hidup. Tekanan yang terberat yang diderita para budak yang beriman. Mereka tidak memiliki daya lindung sedikit pun. Ada di antaranya yang dijemur di terik matahari tanpa air sampai menyatakan keluar dari iman atau mati. Berita kekalahan bangsa Romawi yang disampaikan ayat-ayat pertama surat ini mengangkat semangat perjuangan kaum muslimin dalam mempertahankan keyakinannya. Apalagi tersirat janji bahwa Allah akan menolong kaum beriman dan bahwa usaha mereka tidak akan sia-sia. Di sisi lain, penduduk Mekah yang musyrik lebih tertarik kehidupan yang bertumpu pada benda yang dirasa telah memberi kebahagiaan. Padahal sejak dahulu, sikap demikian selalu membawa kekecewaan. Kedatangan Muhammad dengan agama yang dianggap baru dirasa mengancam kemapanan hidup, lalu berusaha sekuat tenaga menentang dan menghalanginya. Adapun yang beriman terpimpin dan terpola kebijakan Allah yang Maha Tinggi. Dia yang Maha tahu sifat dan kebahagiaan manusia. Juga Maha tahu kelemahannya yang dapat menyeret ke lembah kesengsaraan. Kepada hal yang membahagiakan, Allah mewajibkan mereka melakukan penuh disiplin. Sedang yang menyebabkan sengsara, Allah melarang mendekati dan melakukannya. Demikianlah Allah yang Maha Pengasih. Dengan amat simpatik ayat-ayat berikutnya mengajak memanfaatkan potensi diri dan lingkungannya. Meneliti rahasia ciptaan Allah yang seluruhnya disediakan bagi kesejahteraannya. Ditampilkan beberapa bukti luasnya karunia Allah bagi hambanya. Baik yang ada pada diri, keluarganya, maupun yang ada di huniannya. Ya. Bahkan yang masih harus digali. Bukti tersebut akan sangat berguna bagi yang mau memperhatikan. Ditegaskan bahwa jalan hidup yang menjamin keselamatan manusia hanya hidayah Allah yang tidak akan berubah dan yang sejalan dengan fitrah manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan ulah manusia yang dirasakan pahit agar ia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum beriman wajib menyampaikan ajaran Quran setaraf kemampuannya dengan benar dan sopan. Tetapi jangan kecewa bila ajakannya ditolak. Karena kebanyakan orang lebih tertarik kenyamanan yang terdekat walau sering menipu. Sikap mukmin terbaik adalah sabar dan tabah menghadapi segala kepahitan sambil mencari jalan keluar yang lebih baik. Ya. Ini pengantar, sengaja saya baca pengantarnya. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang di
Fatihah, Yasin, Al-Mulk itu diterbitkan Wipres. Sedangkan ini mandiri, diterbitkan Yayasan Dharma Fitra. Yayasan Dharma Fitra itu alamannya ya Jalan Sisingamangaraja 98 itu kediaman beliau. Beliau itu dalamnya di Jalan Sisingamangaraja. Itu Fakultas Hukum ke sana, belok kanan ke kiri yang ke arah Karangkajen itu ya. Jalan Sisingamangaraja nomor 98. Oke, baik. Ini tidak ada penanda tahun berapa dibuatnya. Cetakannya juga ada ya. Ya, kita baca satu persatu ya. Nanti kita akan temukan kenapa surat Ar-Rum yang beliau bahas, yang beliau pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'adahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamu. Ya. Alif Lam Mim. Jadi dulu sudah berkali-kali kita sampaikan tentang makna dari ahruful muqatta'ah itu ya. Itu tidak perlu diandai-andai. Tapi itu sebagai bentuk penggedor istilahnya itu. Dan penggedor untuk memperhatikan. Jadi huruf-huruf itu fungsinya untuk menarik perhatian terhadap isi yang akan disampaikan berikutnya. Kalau Prof. Zaini Dahlan itu mengilustrasikan misalnya kita mengetok pintu gitu. Suara tok-tok itu nggak ada maknanya secara bahasa. Tok itu apa? Secara bahasa kan nggak ada tok itu. Tetapi tok itu berfungsi untuk menarik perhatian. Nah, Allah sengaja memilih huruf-huruf yang dipotong yang secara lafaz kebahasaan tidak ada makna. Artinya secara bahasa itu orang tidak ada makna alif lam mim itu artinya apa. Beda dengan ya sabu, zahaba dan sebagainya kan orang menggunakan sebagai bentuk yang bermakna. Nah, analogi dengan itu maka alif lam mim itu ya akhirnya para mufassir hanya mengatakan Allahu a'lam bimuradi. Allah yang lebih tahu terhadap maksudnya itu. Tetapi di raba-raba bahwa itu maksudnya adalah untuk menarik perhatian gitu ya. Ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Ini ayat ini ketika turun seakan masih mustahil. Karena Romawi itu sebagai kerajaan terbesar kuat waktu itu. Bagaimana mungkin itu Quran ini kan masih di Mekah ya. Kondisi masyarakat Islam yang pengikut Rasulullah itu masih minim. Masih banyak budak yang di ini. Tapi sudah diberikan informasi bahwa negara kerajaan Rom yang besar yang kuat itu nanti akan dikalahkan. Nanti ya. Ini juga salah satu bentuk mukjizat Quran, ijazul Quran. Prediksi apa yang akan terjadi kan. Jadi salah satu ijazul Quran itu kan berinformasi terhadap suatu peristiwa yang akan terjadi. Dan peristiwa itu terjadi kebenarannya nantinya, terbukti kebenarannya. Misalnya ini, Ghulibatir Rum. Kemudian yang terkenal juga misalnya Al-yawma nunajjika bi badanika
litakuna liman khalfaka ayah. Itu penemuan apa? Jasad Fir'aun. Ya. Pada suatu saat nanti kami akan selamatkan jasadmu. Al-yauma nunajjika bibadanika. Ketika ayat ini turun, jasad Fir'aun belum ditemukan. Tetapi kemudian suatu saat kan akan ditemukan jasad Fir'aun. Nunajjika, selamatkan badan. Maksudnya sampai sekarang masih ada. Itu juga bukti ijazul Quran. Kan gitu ya. Al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Supaya menjadi ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang datang setelahmu. Kan gitu. Nah, sama posisi informasi yang ada di surah Rum ini. Hulibatir Rum. Romawi nanti akan dikalahkan. Fi adnal ardi. Di negeri yang terdekat dan setelah kalah mereka menang. Setelah kalah, menang lagi. Ini informasi sejarah. Informasi sejarah yang kelak nanti akan terbukti. Ya. Fi bid'ain sini dalam beberapa tahun lagi. Illahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, ini juga pada urusan Allah segala urusan sebelum dan sesudah kemenangan. Illahil amru min qablu wa min ba'du. Ini kalau kita ambil satu kata itu saja. Urusan Allah yang lampau dan yang akan datang. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Apa yang telah lewat dan apa yang akan datang semuanya dalam pengertian Allah. Semuanya dalam ilmunya Allah. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Yang berikutnya itu Allah dalam genggaman Allah bahasanya begitu. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, dan pada hari itu, pada saat itu orang-orang mukmin akan bergembira pada saatnya. Jadi ketika kita mengikuti ya nurani yang terbimbing oleh Quran, itu pada saatnya nanti kita akan bahagia. Kebahagiaan itu mungkin tidak harus nunggu nanti ketika di akhirat. Tetapi di dunia ini jangan kehilangan kebahagiaan seorang mukmin itu. Kita sudah sering sampaikan, falyafrahu ya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Orang mukmin itu jangan pernah kehilangan kebahagiaan. Karena kalau orang celuntrut saja, seakan-akan Allah tidak pernah memberikan rahmat kepadanya. Seakan-akan Tuhan itu gak pernah memberikan rahmatnya. Isinya galau aja. Galau aja. La taqlaq. Bahasa orang lain kemarin dapat kata kosakata. La taqlaq. Jangan kolako, jangan galau. La taqlaq. Nah, kemudian binasrillah, karena pertolongan Allah yang suruh mayyasya. Allah menolong siapa yang dikehendaki. Yang suruh mayyasya. Jadi ada satu keyakinan bahwa seorang mukmin itu hidupnya itu pasti tertolong oleh Allah. Jadi keyakinan yang tidak boleh, ya ini coba ya. Bagaimana orang-orang budak dulu yang orang Rasulullah itu, ini kekuatan apa? Senjata yang nggak punya, harta yang nggak punya, kan kira-kira begitu ya. Tetapi keyakinan yang dibentuk oleh Allah kepada Rasulullah itu keyakinan yang sangat optimis ya. Bahwa nanti pasti akan menang. Nah, keyakinan ini itu sebenarnya harus dikuasai kita. Keyakinan bahwa hidup kita itu tertolong oleh Allah itu harus dikuasai. Kalau enggak, kita seakan-akan nggak punya Tuhan. Seakan-akan nggak punya Tuhan. Jadi keyakinan bahwa kita ini pasti akan ditolong oleh Allah itu harus dirasakan betul. Prinsipnya begini, kalau kemarin Allah masih menolong kita, hari ini saat ini menolong kita, pasti besok juga Allah akan menolong kita. Sepanjang kita tidak sengaja menjauhinya.
Wong kita menjauhi saja, itu Allah itu masih sayang. Kadang masih ditolong. Dan terus ya, yang suruh mayasya. Wa huwal aziz ar-rahim. Nah, ini menarik ya. Dua kata sifat Allah, yang satu mewakili sifat jalaliyahnya, yang satu mewakili sifat jamaliyahnya. Al-Aziz itu mewakili sifat jalaliyah, keagungan. Dialah Allah yang maha perkasa. Ar-Rahim, tetapi di sisi lain Allah Ar-Rahim, maha penyayang. Ini menarik. Jadi, wahwal azizur rahim. Kenapa dua kata itu yang disandingkan? Allah memang punya sifat kemaha perkasaan, al-mutakabbir, al-jabbar, al-quhar. Itu lafzul jalal. Sifat-sifat jalaliyah. Tapi juga ada ar-Rahman, ar-Rahim, al-Latif. Ya, itu sebagai sifat-sifat jamaliyah. Ya, yaitu seimbang. Wa'adallah, itulah janji Allah. La yukhlifullah wa'adah. Dan tekan-tekankan lagi, Allah tidak pernah akan mengingkari janji. Walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Tapi banyak manusia yang nggak sadar, tidak tahu. Ya. Jadi kesadaran bahwa Allah itu pasti menolong, kesadaran bahwa Allah itu tidak pernah mengingkari janji, itu tidak banyak orang sadar. Tidak banyak orang sadar. Nah, ini yang perlu kita kuatkan. Di ayat 1 sampai dengan 6 ini sudah membangun optimisme kita. Satu kali yang harus kita inspirasikan dari ayat-ayat ini adalah kondisi Mekah yang waktu itu orang-orang Muslim itu masih sangat sulit lah untuk bisa dibayangkan menang. Tapi sudah diinformasikan akan Romawi terkalahkan. Dan ini saya kira um, informasi membangun optimisme hidup ya. Jadi di Quran itu memang kita akan temukan ada yang sifat membangun optimisme, tetapi juga dalam optimisme itu harus ada Qul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Tawakalna itu yang penting sekali kita bangun juga ya. Baik, saya kira itu kesan-kesan makna yang kita tangkap dari terjemahannya. Nanti kita akan baca lebih dalam dari penjelasan Prof. Zaini. Kita cukupkan, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.